Basa-basi. Baik, setelah itu saya pergi melanjutkan ke tempat yang lain, hanya sebatas itu. Sesudah itu tidak ada komunikasi lagi. Saya tidak ada nomor teleponnya mereka. Tidak pernah terima kiriman apapun. Tidak pernah terima kiriman apapun. Bahkan Tidak. Namanya pun nggak ingat ya. Namanya pun kayak gitu. Memesan pun Enggak. maksudnya memesan pun secara transaksional pun enggak. Hanya sebatas basa-basi. Inilah nih, ujuk-ujuk dia panggil saya, itu mobilnya kan pas saya mau masuk mobil. Nah, ibu yang satu ini sama ibu yang satu ini lupa namanya. Nah, sama koko ini saya juga baru kenal. Tiba-tiba ngajakin foto. Ya waktu si cewek Blu-ray itu nawarin, mau nggak kita kirimin iPhone baru. Reaksi kamu apa? Tidak mau. Berangkat ke luar negeri, saya lari maraton bersama Ariel, Gading, dan Desta di Chicago maraton. Bulan berapa? Waktu itu Oktober 2025. Ya. Setelah selesai dari Chicago, karena masih ada waktu kosong, saya berangkat juga ke New York sebentar. Saya mempromosikan teman-teman yang punya usaha di New York. Ada yang namanya Awang Kitchen, Indo Java, ada vlognya kok di Rans Entertainment. Setelah kegiatan itu selesai, kalian bisa lihat nanti di vlognya dan di fotonya, banyak teman-teman di Indonesia ngajakin foto, ngajakin apa. Saya keluar dari Awang Kitchen, 1, 2, 3 toko di sebelahnya itu ada yang namanya Blu-ray. Mereka panggil saya, Mas Raffi, Mas Ariel, Mas Gading, foto dong sama saya. Loh, ya sudah, kami foto Di depan tokonya. di depan tokonya. Tidak masuk ke dalam. Dia ngelihat, Mas Raffi boleh ngelihat nggak? Aduh, cuman waktu saya juga nggak terlalu banyak karena Ya. kami harus pergi lagi. Karena itu terakhir saat kita mau pergi. Beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini, Blu-ray ini kita bisa kirimin apapun itu, mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang. Oh enggak, saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu dalam kira rame-rame gitu kan? Lagi rame-rame, saya bilang, oh iya. Oke, nanti kalau ada handphone yang baru itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu. Intinya saya basa-basi. Baik, setelah itu saya pergi melanjutkan ke tempat yang lain, hanya sebatas itu. Sesudah itu tidak ada komunikasi lagi. Saya tidak ada nomor teleponnya mereka. Tidak pernah terima kiriman apapun. Tidak pernah terima kiriman apapun. Bahkan Tidak. Namanya pun nggak ingat ya. Namanya pun kayak gitu. Memesan pun Enggak. maksudnya memesan pun secara transaksional pun enggak. Hanya sebatas basa-basi. Inilah nih, ujuk-ujuk dia panggil saya, itu mobilnya kan pas saya mau masuk mobil. Nah, ibu yang satu ini sama ibu yang satu ini lupa namanya. Nah, sama koko ini saya juga baru kenal. Tiba-tiba ngajakin foto. Ya waktu si cewek Blu-ray itu nawarin, mau nggak kita kirimin iPhone baru. Reaksi kamu apa? Tidak mau. Dia bilang tadi aja mau kirim gratis. Ada buktinya nanti. Ada salah satu Nah, saksi. nanti ada chat Ya. dia, oke. Dia ada chat, dia bilang gratis. Saya bilang, aduh. Dia ngomong ke saya, aduh, enggak, saya nggak usah, nggak mau, kalau gratis saya nggak mau, saya bilang gitu. Nanti aja, dia memang kalau pesan, iya udah, nanti kalau ada yang itu pesan, oke, saya hanya sebatas gitu aja loh bang. Dan selanjutnya tidak ada pemesan. Mereka pun tidak pernah kirim gratisan. Tidak pernah kirim Dan gratisan. pembicaraan sudah hilang, begitu selesai pulang udah selesai. Tidak ada komunikasi lagi. Vina ini kerja di salah satu toko kue bakery terbaik di dunia, namanya apa? Dan dia alhamdulillah bisa kerja di New York di toko itu. Lalu Vina, karena kontrak kerjanya habis dan lain-lain, dia harus pulang. Nah, alhamdulillahnya juga ternyata Vina itu kamu tinggalnya di mana? Aku sewa di tempatnya Cilili. Cilili itu ternyata yang Orang Blu-ray. Bukan yang punya, dia cuman nyalurin sewa-sewa. yang ada foto sama aku itu. Iya. Nah, salah satu itu yang 2 orang itu ada yang namanya Cilili. Sesudah heboh, dalam minggu ini dia chat kamu. Bilang apa dia? Itu kayak kasihan Raffi. Terus aku kan awalnya aku nggak tahu kenapa Ci gitu. Dia yang foto di depan Blu-ray Blu-ray. itu jadi kasus. Padahal dia itu nggak masuk, cuman foto aja di depannya. Terus yang soal iPhone ada nggak bukan? Padahal dia ditawarin gratis nggak mau. Ah itu, itu artinya kirim juga enggak, beli juga enggak, ditawarin gratis juga nggak mau. Jadi mungkin tiba-tiba beberapa waktu kemudian di tahun 2026 OTT lah Blu-ray ini di mana, daerah mana? Di Lampung, Pak. Di Lampung. Dan mungkin ada chattingan antara orang-orang
intern mereka di sini dengan biro jasa untuk meyakinkan biro jasa yang mengurus impor. Nanti ada loh pesanan dari Raffi di sana katanya. Itu pun orang yang di Indonesia namanya Johannes. Itulah yang bikin heboh. Dia ngomong karena chattingnya dia mungkin dibongkar sama penyidik. Itulah ditanyakan di persidangan dan ditanyakan apa adanya. Memang saya chatting begitu di Indonesia. Tapi dia kenal Raffi juga enggak, hubungan juga enggak. Habis itu kemarin udah dicabut lagi, nggak ada. Jadi intinya, pertama dia tidak pernah pesan. Ini hanya basa-basi selebriti ketemu fansnya. Jadi Gading mau bersaksi. Dia ada Gading Martin. Oh, itu Gading. Nih, mana? Gading, lu kan ada di situ, Ding. Nah, tuh. Bener kan, Ding? Coba gimana, Ding? Di Amerika bareng bertugas, kita makan makanan Indonesia di Awang Kitchen di seberangnya. Ya, lalu udah kita ke sebelahnya nih. Oke, terus? Begitu kita ke sebelahnya Indojaya, ada orang-orang dari sebelah memang minta foto. Minta foto, habis minta foto ya. Masa kita orang minta foto orang Indonesia, masa kita nggak kasih sih? Ya iyalah, kita basa-basi segala macam. Terus kalau kita masukin barang ke Indonesia, kalau misalnya mau masukin barang bisa ke kita, iya, kan kita begitu, iya. Tapi kan kita tidak lanjutin kita pesan apa enggak kan nggak jadi atau apa gimana? Kenapa jadi rame gitu loh? Raffi tidak pernah memesan iPhone maupun laptop dari Blu-ray. Itu tidak pernah pesan. Kedua, Raffi kenal aja enggak siapa itu Blu-ray. Ya, hanya kebetulan berkunjung ke restoran Awang Kitchen di Amerika, di sampingnya ada Blu-ray. Ketiga, sudah ada pengakuan dari orang Blu-ray di Amerika yang mengatakan, kasihan Raffi kenapa difitnah? Aku kan cuma nawarin gratis. Itu pun nggak jadi. Nggak mau sayanya juga. Oh, nggak mau juga. Saya juga nggak mau. Dan juga nggak ada komunikasi sesudah itu. Nggak ada komunikasi lagi. Jadi benar-benar satu handphone pun tidak pernah pesan, minta juga enggak, dikirim juga enggak. Total nol. Artinya tidak ada kaitan apapun Raffi peranannya dengan tangkap tangan Blu-ray yang tertangkap tangan dalam memasukkan barang import ke Indonesia. Semua adalah fitnah dan disebarluaskan, diperbesar oleh orang-orang yang sakit jiwa dan dendam politik.